Perserang ataupun dari Persita Medan di sana. Ada nomor punggung 93 seorang Pikram di sana, dan tak lupa namanya anak-anak dari PSDS juga tak kalah menarik menurunkan pemain-pemain yang handal dari Kota Tangerang. Iya, misalnya kick off babak pertama sudah dimulai. Masih di sana ada pemain Bangkas menguasai dengan bola, dapat dicuri lagi oleh para pemain Persibar. Masih ada Usuk di sana membantu penyerangan, dicuri saja oleh para pemain Persibar Cibarengkok. Masih para pemain Persibar di sana mencari kawannya, dia meliuk-liuk, salah pengertian, nampaknya dapat dicuri oleh para pemain PSDS. Masih di sana ada nomor punggung 86 dengan poster yang cukup tinggi di sana, Bung. Striker yang diberikan oleh para pemain PSDS. Masih pemain PSDS di sana, lompat ke sisi tengah. Ada siapa di sana? Ada yang tadi membantu. Pendek saja ada si hijau di sana. Masih hijau melebar ke kanan. Siapa yang dituju? Ada nomor 94. Pendek saja baik sekali. Ada Cebol di sana, cepat sekali Cebol. Apa yang terjadi, Bung? Nampaknya ada sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Persibar Cibarengkok. Iya, di sana nampaknya melakukan sliding tackle, tapi sayang di sana melakukan pelanggaran anak-anak dari jantung pertahanan, anak-anak dari Persibar, sehingga hanya terjadi tendangan bebas saja yang pertama untuk anak PSDS. Kita saksikan bersama, ini dia namanya anak-anak PSDS. Siapa di sana yang memiliki kaki kiri? Tendangan kaki kiri yang sangat bagus sekali dari anak-anak dari PSDS. Kita saksikan nampaknya nomor punggung 14 di sana ada seorang Sahrul yang melakukan tendangan bebas. Apakah Sahrul langsung saja ke gawang atau diubah kemudian rekannya? Kita saksikan di sana. Masih ada seorang Fatir Ramos di sana menjaga pertahanan kembali. Sana kembali. Tendangan dari seorang Sahrul kurang akurat di sana, Bung. Nampaknya bola hanya terjadi play out saja di lapangan, Bung. Masih di sana kembali ke pertandingan, nampaknya bisa dikatakan oleh para pemain Cibarengkok, Bung. Salah pengertian, dicuri saja di sana. Apa yang terjadi di sana? Berjebak pemain Cibarengkok. Terjadi di sana, namun tendangan bebas. Siapa yang dituju? Nomor punggung 11 nampaknya, Bung. Masih pelayan nomor punggung 33 datang membantu penyerangan, dibuang saja di sana oleh saudara hijau. Kembali di sana di sektor tengah, berjebak pada Usuk datang membantu. Sedikit licin nampaknya, Bung. Lapangan pertandingan di siang hari ini. Ya, nampaknya sedikit pelanggaran, sedikit nakal tadi. Pendek saja masih hijau, mencari kawan hijau. Apa yang dilakukan? Sudah dilakukan ke sektor tengah, salah pengertian nampaknya di sana, miskomunikasi. Masih pada pemain, ada Pikram di sana, melewati satu pemain Pikram. Siapa di sana? Nampaknya pelanggaran, Bung. Ya, dari hasil kesenggol nampaknya, Bung, dari seorang Rijal di sana, di mana Rijal adalah kapten tim dari anak-anak PSDS. Kita tak lagi seorang Rijal ini tak asing lagi di mata saya, Bung, bahwa seorang Rijal ini memiliki kekuatan yang handal di sana, kekuatan tenaga yang sangat luar biasa dari seorang Rijal, Bung. Nampaknya pada sore hari ini anak-anak PSDS harus lebih keras menjaga jantung pertahanan, karena memang di sana anak-anak dari Persibar menurunkan pemain-pemain yang sangat senior. Ada di sana seorang Pikram, ada juga nomor punggung 30 seorang Patrick di sana, Bung. Kita saksikan bersama ini tendangan bebas dari anak-anak Persibar lakukan. Apa yang terjadi nampaknya? Cahaya matahari menghalangi pandangan dari hijau tadi, Bung. Masih di sana sudah Sahrul. Apa yang terjadi? Ada jebol terpeleset di sana. Nampaknya sedikit delay, Bung. Jalannya, Bung, ke tengah bisa ditangkap oleh penjaga gawang dengan mudahnya, yang dijaga oleh seorang Eji di sana, Bung. Iya, masih di sana sudah Sahrul mencoba anak PSDS keluar dari tekanan para pemain Cibarengkok dapat berjibaku di sebelah tengah. Ada Cebol bisa membantu, masih Cebol meliuk-liuk. Ada nomor punggung 25 pendek saja di sana, masih mencari kawannya, dia melebar ke sisi kanan. Ada Sahrul kembali back pass saja 1-2, masih Cebol di sana, masih Cebol tupas baik sekali di sana. Nomor punggung 8 masih Sahrul, tupas siapa di sana? Tidak ada kawannya dituju nampaknya, Bung. Masih di sana di sektor tengah ada TJ, dapat dibantu oleh saudara Hikmal nampaknya, masih ikut mencari kawan.
Lapas saja siapa yang dituju di sana, baik sekali di sana. Akan tetapi nampaknya umpan dari Hikmal cukup deras, Bung. Si anak-anak dari PSDS nomor punggung 17, umpan saja ke sayap nomor punggung 14 yang dituju. Masih di sana seorang Sahrul, umpan kecil saja kepada nomor punggung 22 seorang Cepol. Umpan ke tengah, nampaknya di sana siapa di sana yang dituju? Apa yang terjadi sudah terlalu cepat handsball nampaknya dari anak-anak PSDS. Bola masih dikuasai dari anak-anak dari Persiba Cibarengkok. Bertemu 10 di sana yang dituju, masih berebutan nampaknya. Dua keliling sendirian dengan leluasa back pas ke belakang nomor 7 yang dituju. Ada seorang terpan di sana. Umpan saja ke tengah nampaknya seorang Fikran yang dituju. Masih kembali bola anak-anak dari Persiba, tendang saja ke tengah. Baik sekali tadi, Bung. Tendangan sudah saja Fikran sudah lakukan. Ada rekan seorang Doyok di sana. Lemah nampaknya tendangan dari seorang Doyok, sehingga dengan mudah ditangkap oleh penjaga gawang. Kembali bola ya dikatakan oleh anak-anak dari Persiba tanah. Masih siapa di sana yang dituju, pemain depan umpan saja ke tengah. Masih bisa dipatahkan oleh anak dari Persibar. Kembali Doyok di sana membantu pertahanan. Ada Fikram masih berebutan, masih bisa nampaknya di sana. Ada anak-anak dari PSDS. Kembali Doyok bagus sekali umpan kepada nomor punggung 91 di sana. Masih dihalangi oleh Rijal, masih berebutan nampaknya. Masih nomor punggung 91. Masih ada Karim di sana. Karim membawa bola sendiri yang kali adalah pemain dari Perserang. Ini dia Karim. Bebas ke belakang nampaknya kurang akurat umpan dari seorang Karim terhadap Fikram tadi, Bung. Kembali bola dikuasai dari anak-anak dari PSDS. Pendek saja di sana, ada 25 mencari kawan melebar ke sisi kanan. Ada Cebol yang dituju nampaknya, Bung. Masih Cebol menguasai bola. Cebol mencoba melewati satu pemain baik sekali. Masih Cebol kerjasama dengan saudara Yasir di sana. Akan lebih bisa dipatahkan oleh para pemain Cibarengkok. Masih Cibarengkok mencoba menyerang kembali. Nomor siapa yang dituju, ada Fikram di sana. Dibayang-bayang oleh Hikmal, masih Fikram. Fikram berduet dengan Hikmal di sana. Handsball. Juga babak pertama ini belum maksimal kerja dari seorang Fikram, di mana kemarin Fikram adalah pemain terbaik yang sangat luar biasa, Bung. Sangat sulit dihadang-hadang oleh para pemain belakang. Kita kembali lagi ke lapangan, bola dikuasai dari anak-anak Persiba Cibarengkok. Lewat kaki nomor punggung 7 di sana. Umpan kasih saja kepada Doyok yang dituju. Masih Doyok di sana, bagus sekali umpan dari seorang Doyok. Akurat nampaknya, Bung, hanya bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari anak-anak dari PSDS. Kembali MS di sana membawa bola. Back pas ke belakang pada rekannya, siapa di sana yang tuju. Melihat rekan umpan saja ke tengah nampaknya terpusat sama ada. Siapa di sana pemain belakang nampaknya kuat dan kokoh sekali, Bung. Ada Rijal di sana, ada juga di sana namanya anak-anak dari seorang PSDS, itu seorang Hamdali di sana. Kembali bola di lapangan dikuasai oleh anak-anak dari PSDS. Kaki nomor punggung 25 umpan ke tengah, masih perebutan namanya di sana. Ada seorang Ebes, masih Ebes sendiri namanya dihalangi oleh seorang Mako. Masih Mako di sana. Kurang Ebes meletakkan si kulit benar umpan saja ke tengah. Apa yang terjadi nampaknya terlalu dekat dengan penjaga gawang di sana yang dijaga oleh seorang Sipak tadi. Hanya terjadi mudah saja oleh penjaga gawang tadi. Kembali bola dikuasai oleh anak dari Persiba di sana lewat kaki nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7 membawa bola sendirian. Umpan saja nampaknya bagus sekali terpusat dari anak-anak Persiba di sana nomor punggung 91 yang dituju. Masih ada penjaga. Masih Fikram bisa sudah dilakukan, siapa yang dituju dapat intercept oleh Balak dapatnya di sana. Ada nomor punggung 17. Kembali setengah lapangan di korup PSDS pun masih ada nomor 17, ada pembantu penyerangan. Ada nomor punggung 33 di sana. Saudara Patrick dapatnya bola. Karena memang tadi sangat rapat sekali pertahanan yang dilakukan anak-anak dari Persiba Cibarengkok di sana. Kembali lagi bola dikuasai oleh anak-anak dari PSDS. Kaki seorang Rijal di sana. Kembali nampaknya bola bisa dibawa kembali oleh anak dari seorang Cebol dari PSDS. Masih Cebol bersama dengan rekannya di sana. Masih berebutan di tengah lapangan. Masih ada nomor 14 yang mengejar bola. Berhadapan dengan nomor 13 dari anak Persiba. Masih Persiba membawa bola nampaknya. Kecil saja kepada rekannya, kepada nomor 99 yang dituju. Masih kecil saja kepada Patrick yang dituju di sana. Kembali ke tengah nomor punggung 3 yang dituju. Masih berebutan. Bukan ada Cebol yang dituju. Kontrol yang kurang baik, nampaknya ada sedikit dorongan, Bung, dilakukan oleh anak-anak dari Cibarengkok tadi. Dan bebas saja untuk anak PSDS. Masih bisa ada saudara Balak sudah dilakukan. Cebol yang dituju di sana, cepat sekali Cebol. Masih Cebol mengejar bola, dapat dipatahkan oleh pertahanan dari Cibarengkok FC, Bung. Masih di sana anak Cibarengkok mencoba membangun, menyerang kembali. Ada nomor 7 di sana saudara Topan.
Masih pendek ke belakang di sana, Renak Cibarengkok, Topan kembali. Masih mencari kawan dia, meliuk close dari Topan. Sedikit nakal dari pergerakan dari umpan kita ke tengah. Apa yang terjadi nampaknya mungkin ke babak pertama telah usai dengan skor masih 1-1. 0-0. Iya nampaknya Bung. Dan tak lupa juga kepada rekan kita juga yang selalu memberikan ataupun memiliki dokumentasi di sana. Ada Abdan Korbu. Silakan Anda kunjungi saja di sana. Jika Anda memang memerlukan jasa untuk foto, kunjungi saja di sana. Seorang Abdan Korbu. Dan tak lupa dengan Ara Multimedia. Nampaknya Bikram harus tukar ke tengah nampaknya Bung dengan seorang boyok di sana. Ini kita saksikan nampaknya dari seorang Bikram yang turunkan langsung dari kota NTT. Kita saksikan ini dia Bikram nampaknya tendang langsung ke tengah. Lemah nampaknya datangnya bola sehingga dengan mudah ditangkap oleh penjaga gawang seorang Eji di sana. Masih tendangan ke dalam saja di sana Bung. Sudah dilakukan oleh anak-anak dari PSDS. Ada siapa di sana Ijal nampaknya bekerja sama dengan Hikmal. Kembali Dinar pemain yang baru masuk Bung. Pendek saja Cebol di sana. Masih Cebol menguasai datangnya bola 1-2 dengan musuh. Baik sekali anak-anak PSDS menguasai bola. Pendek ke belakang di sana ada Jamali. Hamjali maksud saya. Melebar ke sisi kiri di sana ada sebelah Sahrul. Bebas kembali ke belakang. Masih anak-anak dari PSDS menguasai jalannya pertandingan. Ada Ijal di sana membantu penyerangan. Apa yang terjadi di sana salah pengertian nampaknya tadi. Passing yang dilakukan oleh Ijal. Tapi bisa diintercept dengan baik oleh saudara Hikmal di sana. Masih Cebol pada kepada Didar. Masih Didar sendirian. Didar masih di sana tidak ada kawan yang dituju. Lalu terburu-buru tadi passing yang dilakukan oleh Didar nampaknya Bung. Masih anak-anak Cibarengkok di sana. Bebas kembali ke belakang. Masih mencoba anak Cibarengkok. Siapa yang dituju di sana? Ada Topan. Topan menguasai bola nampaknya mencari kawan yang pendek saja. Ada nomor 3 di sana. Bisa dipatahkan oleh PSDS nampaknya percobaan dari anak Cibarengkok masih di sana. Coba siapa yang dituju? Baik sekali tadi headingan dari saudara Hamjali. Masih hijau mencari kawannya pendek saja ada Cebol yang dituju. Seorang playmaker yang tangguh yang dimiliki oleh anak PSDS. Masih di sana dapat diintercept dicuri oleh anak Cibarengkok nampaknya sedikit dorongan tadi yang dilakukan oleh anak Cibarengkok di sana. Sana Cebol sudah dilakukan siapa yang dituju melebar di sana ada Hamjali yang dituju nampaknya masih di sana Sahrul shooting langsung sana siapa yang dituju tetapi terlalu dekat kepada penjaga gawang saudara Simon. Ya namanya di pertandingan kedua ini sangat melambat sekali kedua tim. Belum menemukan ritme permainan juga di sana Bung. Kita saksikan nampaknya bola masih dikuasai oleh anak-anak dari Persiba oleh kaki nomor punggung 13 di sana. Masih membawa bola sendirian, umpan saja kepada seorang doyok yang dituju. Masih bisa dipatahkan nampaknya dari anak dari PSDS. Kembali serangan pendek nampaknya seorang Fikram yang dituju di sana. Masih berebutan nampaknya seorang Fikram, masih Fikram menguasai bola. Bebas ke belakang seorang Patrick yang dituju. Umpan ke sayap sebelah kanan nomor punggung 17 yang dituju di sana rekannya. Masih Lokle sendiri membawa bola, masih Fikram. Masih dengan Fikram di sana berjibaku Fikram yang halangi pemain belakang seorang Rijal. Kembali bola dikuasai oleh anak-anak dari PSDS. Masih PSDS seorang FS nampaknya mencuri bola. Masih sendirian nampaknya melewati satu orang pemain. Umpan katanya ke tengah. Tidak ada rekan nampaknya menyambut di sana. Masih bisa satu pemain melebar ke sisi kiri di sana. Ada Sahrul yang dituju nampaknya seorang winger tangguh yang dimiliki oleh PSDS. Overlap namanya Sahrul kepada FS. FS yang dituju masih FS sendirian FS. 1-2 dengan Sahrul masih Sahrul shooting langsung. Apa yang terjadi nampaknya sedikit. Dia Cebol namanya meletakkan si kulit bundar. Apakah Cebol mampu berikan umpan yang cantik kepada rekannya? Kita saksikan dia Cebol tendang saja ke tengah. Siapa di sana yang tujuh nampaknya perebutan? Apa yang terjadi nampaknya? Dengan yang kurang akurat tadi dari anak-anak pemain belakang dari PSDS Bung. Ya first time yang dilakukan oleh Dinar tadi pemain yang baru masuk cukup menimbulkan peluang emas tadi untuk anak PSDS melalui kepalanya Bung masih di sana berjibaku. Pelanggaran saja di sana sudah dilakukan oleh Topan melebar ke sisi kiri ada nomor 13 masih mencari kawan pendek saja Topan kembali bebas yang dilakukan di sana mencari kawannya Topan pendek saja ada nomor 33 di sana ada Patrick melebar ke sisi kiri ada nomor 13 apa yang terjadi masih di sana berjibaku dengan Iqbal masih oleh para ke dalam saja nampaknya masih Dinar berada satu pemain baik sekali Dinar kosong terlalu syuting dari jarak jauh nampaknya Bung. Iya memang harus sering dilakukan percobaan dari jarak jauh tadi.
sudah 2 kali terjadi Bung oleh anak-anak PSDS tadi Bung. Rengkok masih siap yang dituju, ada Fikram bisa membantu, ada Dinar turun ke belakang membantu pertahanan, ada Usuf di sana 1-2, baik sekali di sana Usuf, Trupa siap yang dituju, baik sekali di sana Dinar, tetapi terlalu lambat nampaknya menjabat terlalu bola dari Dinar. Masih ada Topan di sana, buat ritme penyerangan di sana. Topan bersama dengan saudara Fikram, baik sekali ada Malik Suti masih bisa siap yang dituju, masih ada Payang di sana, apa yang terjadi di sana dulu, masih ada musuh dapat dipentang oleh anak-anak dari Persiba Cibarengkok dan hanya terjadi tendangan sudut saja yang kesekian kalinya kita saksikan bersama. Inilah dia namanya serangan dari anak Persibar. Siapa di sana yang dituju? Masih ada MS di sana memandangkan serangan. Kembali bola dikuasai oleh anak-anak PSDS. Ada siapa di sana nomor punggung 31? Masih namanya bagus sekali melewati 2 orang pemain dari anak Persibar. Apa yang terjadi lemah? Datangnya bola sedikit licin dari pemain pelasan tadi saudara Hamdali melakukan overlap tadi cukup berani sekali membantu penyerangan para striker dari PSDS. Masih di sana Fikram bekerja sama dengan Topan, cukup harus diwaspadai ya pergerakan dari Fikram dan Topan oleh anak-anak PSDS ini Bung. Masih di sana apa yang terjadi? Firefly harus dilakukan nampaknya Bung. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada rekan kami di sana Bung. Selamat bergabung Bung Mehmet dan Bung Mae. Masih Topan bersiap-siap di sana mengambil jangan-jangan sudah dilakukan tinggi dan lagi siapa yang dituju, tetapi lebih sigap namanya seorang penjaga gawang dari PSDS. Masih di sana seorang Eji maksud saya menginstruksikan supaya maju kepada rekan-rekannya. Masih tinggi datanya bola siapa yang dijual Dina di sana, tetapi bisa dicuri oleh anak dari Cibarengkok. Masih Topan melewati 1-2 pemain Topan, salah pengertian namanya di sana ada saudara Balak pada bukan Dina. Apa yang terjadi nampaknya sedikit keras dari yang dilakukan oleh nomor 7 tadi. Karena memang harus diganjar kartu kuning terlihat jelas tadi Bung. Karena memang bola sudah terlebih dahulu tidak dikuatkan PSDS. Ya memang sudah beberapa kali memang wajar tadi sama Bung nomor 7 selalu melakukan pelanggaran dan wajar saja di hari kartu kuning di sana Bung. Karena memang beberapa kali tadi di sana Bung tidak kembali namanya harus terjadi tendangan bebas saja. Ya namanya seorang Ijul akan melakukan tendangan bebas, kita saksikan bersama. Nampaknya ada sedikit tensi, agak sedikit nampaknya. Masih di sana Ijul bersiap-siap sudah melakukan di sana. Siapa yang dituju ada? Baik sekali akan tetapi terlalu lemah tadi. Headingan yang dilakukan oleh saudara Balak di sana Bung. Iya Bung, namanya bagus sekali penjaga gawang yang dijaga oleh seorang Sipak di sana Bung. Dia selalu tahu arah bola mau kemana arah bola datangnya. Dia selalu berada di posisi yang seharusnya di sana Bung. Kembali namanya serangan balik ke kaki anak seorang dari 29 dari Persibar di sana, masih Persibar. 29 namanya dihalangi oleh pemain dari PSDS. Kembali ada siapa di sana punggung 3. Masih berebutan namanya, masih bisa dicuri oleh anak PSDS. Ada siapa di sana nama seorang MS. Kembali kepada rekannya yang dituju. Masih ada nomor punggung 25 saja di sana. Bebas saja ke belakang. Siapa di sana yang di sana mengambil ancang-ancang sudah bersiap-siap. Seorang kapten yang dimiliki oleh anak-anak Persibar Cibarengkok. Masih mencari kawannya di sana. Seorang Topan. Apa yang dilakukan sudah dilakukan nampaknya sudah masuk. Akan tetapi terlalu mudah nampaknya percobaan dari saudara Topan. Ya bagus sekali namanya seorang Eji menangkap si kulit pun dari sana Bung, sehingga bolanya bisa ditangkap dengan baik. Apa yang terjadi namanya kick off babak kedua telah usai dengan skor masih 0-0 dan harus dilanjutkan dengan drama adu penalti dan kami juga oleh seorang jadi para putri apa yang terjadi Gondong dia Pati satu sama ini dia jali Bikram makanya ya dia penentu
saksikan dia Saru ancang-ancang Saru. Wow, wow, apa yang terjadi Saru? Pelan amat tentang itu Saru. Iya, Karim. Paham yang terjadi. Nampaknya gol. Kita saksikan ini Yasrin nampaknya Yasrin. Gol. Berubah skor menjadi care. Tidak mampu mencetak gol. Ini dia Icol. Jadi Fahmi. Dia Dinar membolong 10 acang-acang Dinar. Bagus namanya Topan, acang-acang Topan. Lemah tapi tadi sana nampung. Nampaknya datangnya bola tapi tidak bisa di langkah ke belakang nampaknya Ebes. Gol. 65 nampaknya. Dan kami panggilin Nadian. Junan. Nampaknya penendang ke-8. Nadia nomor vokal. Desasinya Nadia usuk. Ya ampun. Usuk. Musuh pelayur. Nampaknya kurang akurat tadi tendangan dari usuk. Ini yang kesempatan terakhir dari anak-anak Persibar. Kami panggil dia anak Persibar. Mampukah anak Persibar bisa mencemaskan gawang yang bicara seorang Aji, ataukah sebaliknya Aji masih bisa menepis tendangan dari anak-anak dari Persibar? Siapa di sana namanya? Nomor punggung 23. Nomor 7 sekarang Rijik namanya, ada ini dia Rijik, kesempatan Rijik.